Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti ya salam ketemu korobin. Wassalamu alaihi wa kitab Sayyidina Nawawi Dimaski sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ba'ana umatina jadina jadina samasyana syahina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Al-Imam Al-Ghazali. Itu ya. Fil Ihya'in dalam Ihya. Udah ketemu bener tak? Idza waqa'a nalikane terjadi, nalikane muncul fi qalbika ing dalam hatimu apa dzannu su'udon. Kalau di dalam hati kita muncul su'udon, kemarin kita diajarkan su'udon dalam hati termasuk ghibah dan itu dosa. Kalau itu kemudian kita lanjutkan. Kalau itu begitu muncul su'udon kemudian kita berusaha menghilangkan, maka itu dimaafkan. Tapi kalau dinikmati su'udonnya, diteruskan, maka itu bisa menjadi dosa. Nah, kita lanjutkan sekarang. Imam Ghazali dalam Ihya beliau bisa dilihat di dalam Ihya juz 3 halaman 150. Nanti saya buka Ihya bisa dilihat. Idza waqa'a nalikane muncul fi qalbika apa su'udon, kalau muncul dalam hatika muncul su'udon, bahwa kata Ghazali bahwa mongko utawi su'udon tadi iku min waswasis setan. Itu termasuk godanya setan. Kalau kita sering su'udon berarti kita sering ditemani setan. Berarti kita sering digoda setan. Karena itulah kita berusaha agar kita tidak di bawah kendali setan. Salah satunya adalah berusaha untuk menghilangkan su'udon. Nah, kemarin kalau Ghazali di dalam kitab apa kemarin yang ini Bidayatul Hidayah, nah, kita diajarkan agar kita itu bisa menghindarkan diri dari su'udon, kita dibiasakan untuk husnudon. Agar kita tidak negatif thinking, kita belajar untuk positif thinking. Apapun yang kita lihat, itu dilihat di dalam perspektif yang positif. Orang Jawa kan ngajar itu toh. Mbah-mbah kita, misalnya kita jatuh dari sepeda motor, kita akan, ya apa mbak? Niki ala gak popo, cuma gitu. Kan yang didelok kan gitu mbah kita. Itu kan kita diajari positive thinking. Belajar untuk melihat sisi positifnya. Nah, Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah juga begitu. Agar kita itu tidak gampang su'udon, maka biasakan kita berpikir positif tentang apapun. Ghazali mengajarkan begitu kita muncul su'udon, maka itu berarti di dalam hati kita itu digoda setan. Karena su'udon itu min waswasis setan. Yulkihi yang memasukkan sapa setan hi ing su'udon ilaika. Setan memasukkan godaannya dengan muncul su'udon. Fayambagi, karena itu kalau kita muncul su'udon, yang su'udon itu adalah bagian dari godaan setan, fayambagi, mongko hendaknya apa ayukadzibahu ing to mendustakan sapa sirahu ing waswas. Kalau gitu, kalau ada su'udon kita diajarkan untuk menolak waswas dengan cara positive thinking tadi. Ada orang lewat kemudian paling ini maka kita segera enggak gitu. Kita harus segera menetralisir. Fa innahu krana su'udon iku afsakul fusaki, perilaku yang paling fasik, perilaku paling tidak baik. Waqat qala lan teman-teman ndika sapa Allah Subhanahu wa taala in ja'akum nalikane datang kum ing sira sapa fasikun, orang yang fasik, binabain dengan berita. Kalau kita menerima berita, ini luar biasa. Ini ayat apa kalau di situ? Al-Hujurat berapa? 7 atau 7? Oh 7 aja. Yang di rumah nanti bisa dilihat di Quran Hujurat ayat 7. Allah Ta'ala ngendikane gini, fa in ja'akum,
nalikane datang ada orang ngasih berita, apa yang harus kita lakukan? Fatabayanu, maka harus diklarifikasi. Kita kan sering loh menerima berita di sosial media. Apa biasanya? Beritanya akeh, apalagi musim kayak begini, menjelang pemilu biasanya. Atau menjelang apa saling menyerang, saling gawe hoax. Maka Al-Quran sejak awal mengatakan kalau ada datang berita maka jangan langsung diterima dan di-share. Tapi Quran mengatakan fatabayanu, maka klarifikasi dulu apakah benar berita yang beredar. Kita kayaknya itu PR besar untuk kita. Jangan pernah tidak mengklarifikasi berita. Apapun berita yang datang harus kita klarifikasi. Antusibu yang to iso ngenani apa sira kauman bijalatin kelan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena kalau kita mendapatkan berita kemudian kita tidak klarifikasi, maka kita akan salah. Fatus bihu, karena salah, bijalatin, kita keliru, apa yang terjadi? Fatus bihu mongko dadi sapa sira alama ing atase barang fa'altum yang telah berbuat sapa sira iku nadimin, bakal menyesal. Kata Allah, kalau kamu dapat berita maka klarifikasi dulu, karena kalau tidak maka nanti pada akhirnya kamu akan menyesal. Coba, jelas banget loh. Karena itu diklarifikasi dulu, dipastikan dulu, baru kalau memang mau di-share silahkan. Tapi setelah dipastikan bahwa berita itu benar, bukan sesuatu yang hoax. Sekarang itu mulanya kita belajar, begitu menerima berita, kalau Ustadz biasanya dibiarkan dulu beberapa hari, apa benar. Kadang nanti biasanya kemudian muncul orang yang mengklarifikasi. Ternyata kemudian, oh gitu tuh ternyata. Jangan kemudian segera ditanggapi karena sangat mungkin, karena kita belum tahu apa yang terjadi. Karena itu Allah ngajari kita, kalau ada berita masuk fatabayanu, maka klarifikasi dulu. Karena kalau tidak, antusibu kauman bijalatin, maka kita akan jatuh pada sesuatu yang enggak benar, fatus bihu alama nadimin. Maka kita pada akhirnya akan menyesal karena kita telah melakukan sesuatu yang tidak pas. Itu penting untuk kita, apalagi model sekarang sosmed dengan cepat banget, maka kita diharapkan untuk berperilaku hati-hati, pastikan berita apapun yang datang kita klarifikasi. Tidak mudah untuk mempercayai. Fala yajuzu, mongko tidak boleh apa tasdiku iblis, membenarkan iblis. Iblis itu apa? Sesuatu yang menggoda. Iblis itu kan pembangkang. Kalau Anda ingat masih Al-Qur'annya, fasajadu, ketika Allah membuat Adam, kemudian semua disuruh sujud pada Adam. Fasajadu ila iblis. Iblis itu artinya, iblis itu bukan nama orang. Iblis itu bukan nama. Kita biasanya, oh iblis. Padahal iblis itu perilaku. Jadi semua sujud ila iblis, kecuali para pembangkang. Siapa yang membangkang? Allah nggak menjelaskan pada kita. Jadi artinya siapapun yang tidak sesuai dengan aturan membangkang berarti iblis. Jangan-jangan kita juga begitu. Ketika kita tidak sesuai dengan aturan membangkang, kita ya min jumlati ablas iblis. Faya juzu, karena falaya juzu tidak boleh apa tasdiku iblis, membenarkan perilaku yang tidak benar tadi. Fa ingkana mongko lamun ono hunaka di sana, apalagi kalau di sana ada korinatun, ada indikator. Korinah itu indikator atau sesuatu yang menunjukkan, tadulu yang menunjukkan ala fasadin, yang atase sesuatu yang merusak. Wahtamala mongko wajib apa khilafuhu. Wahtamala lan mengandung apa khilafu, sesuatu yang berbeda, lam tajus, mongko tidak boleh apa isaatu dzanni suudzon. Apalagi kalau di situ misalnya
beritanya itu biasanya kan ada toh sosial media tuh gawe opo kemudian bawahnya ada viralkan. Terus apa lagi biasanya? Kok aneh, kenapa kita harus disuruh memviralkan? Biasanya ngono-ngono wis meragukan. Karena itu kalau di sini dikatakan kalau ada informasi yang kemudian kita secara umum kita bisa menganggap ini tidak cukup valid, maka kita lam tajuz isaudon, maka berarti kita tidak boleh mempercayai itu. Jadi informasi yang kemudian secara sekilas kita bisa berpikir bahwa itu tidak benar, maka pasti kita tidak boleh mempercayai, sehingga kita harus pastikan diklarifikasi. Oke, itu yang harus kita lakukan. Satu, kalau ada berita apapun, maka kita harus klarifikasi. Kalau ada informasi apapun, harus kita klarifikasi. Jangan mudah untuk mempercayai, apalagi nge-share berita yang nggak jelas. Apalagi kalau biasanya yang sering itu, kalau dia sudah menunjuk ke person, biasanya person ke tokoh, mencaci maki tokoh, itu jelas kita berita seperti itu udah jelas hoax-nya. Kalau enggak hoax, fitnah. Karena sudah person, maka itu harus diklarifikasi dengan pasti. Jangan mudah untuk mempercayai, apalagi membenarkan. Yaitu satu yang harus kita pahami. Min alamati isaidon. Nah, sekarang tadi termasuk bagian dari sesuatu yang dilarang adalah suudon. Al-Ghazali mengajarkan lebih lanjut. Wa min alamati isaidon, dan itu termasuk tanda suudon. Nah, kita sekarang mikir, kira-kira yang saya lakukan ini termasuk suudon enggak? Nah, kalau Ghazali mengajarkan kita ini salah satu beberapa tanda kalau kita suudon. Salah satunya ayat tagoyaro. Ento berubah apa kol buka hatimu ma'ahu sartane man ama saking barang kana kang ana apa ale ngatasi man. Salah satu indikator bahwa perasaan kita enggak benar, hati kita suudon itu adalah ketika kita ketemu dengan orang yang kita rasani, kita suudoni, biasanya hati kita akan berdebar, nggak enak. Karena kita merasa bersalah. Anda ngerasani seseorang, kita ngerasani seseorang, atau suudon pada seseorang, begitu ketemu dia, biasanya kita nggak enak hati kita. Teratapan atau sesuatu yang nggak nyaman, karena hati kita sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang nggak benar pada dia. Itu salah satu yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Satu, merasa hati kita nggak nyaman ketika ketemu dengan objek yang kita suudoni. Yang kedua, fatang firu, mongko pengen melayu, anhu saking man. Jadi karena merasa nggak nyaman, kita maunya nggak ketemu dia. Pernah gitu? Enggak lah, santri. Paling hanya sekali, Ustaz. Ada orang megang tikus. Loh, kok wonten tikus, Bapak? Nggih, kathah to tikusnya di rumah. Mboten namung setunggal. Koncone sing kathah. Di rumah tuh tikusnya cuma satu aja. Temennya yang banyak. Santri gak pernah suudon, paling sekali cuma Ustaz, seminggu. Tapi 1A, 1B, 1C. Nah, marilah kita belajar untuk itu. Ini indikatornya. Orang yang suudon pada seseorang, biasanya kita tuh merasa nggak nyaman ketika ketemu dengan objek yang kita suudoni. Karena itu fatan firu anhu. Kita merasa ingin jauh dari dia. Beda toh kalau kita senang pada orang. Kalau senang pada orang kan pengennya dekat dengan dia. Nah, kalau kita nggak suka pada orang, kalau apalagi kita suudon pada orang, biasanya kata Ghazali, kita akan merasa nggak nyaman dengan dia, sehingga kita itu pengen jauh dari dia. Kalau enggak, batas taskilahu, mongko kemudian merasa berat sapa sira, an muroati saking menjaga dia ikromihi, atau merasa berat kalau misalnya kita suudon pada seseorang, maka kalau kita disuruh menghargai dia, menghormati dia itu merasa berat. Kalau kita merasa berat, satu, hati kita merasa nggak nyaman, kata Ghazali, indikator suudon itu. Hati kita merasa nggak nyaman kalau ketemu dia.
Yang kedua, kita itu pengen jauh dari dia. Kalau kemudian terpaksa kita itu nggak bisa jauh, maka biasanya kita akan merasa berat kalau harus menghargai dia. Itu indikatornya. Ikromihi wa tinami bisayati. Fa inna syaitana kron sak temene setan iku kot yukoribu. Teman-teman terkadang mendekatkan sapa setan ilal qalbi maring ati bi adna khayalin, dengan khayal yang paling rendah masa iyan nasi ing keburukane manusia. Kata Ghazali, setan itu kadang memainkan kita itu pada menggunakan imajinasi kita, khayalan kita tentang sisi negatif seseorang. Mungkin alasannya kayak kemarin, Ustaz, ini kan saya gak suudon, cuma hati-hati. Hati-hati ambil suudon itu kadang beda tipis loh. Asalnya mungkin hati-hati, saking hati-hati ini sampai suudon kabeh. Mungkin awalnya begitu, setan membaurkan kita. Alasannya karena saking hati-hati ini akhirnya jadi suudon. Wa yulki lan memasukkan ilahi anahada saat temene ini tadi iku min fitnatika saking kecerdasanmu, wadakaika lan kepinteranmu, wasurati tanabuhika lan cepete reaksimu. Kayak tadi, ini kan hanya untuk hati-hati, untuk menjaga diri. Setan kadang begitu, membaurkan suudon itu dengan alasan-alasan tadi. Itu kan saya tidak menduga buruk dia, cuma karena untuk menjaga diri kemudian saya melakukan ini. Koyok-koyok itu kita itu tidak salah, koyok-koyok itu benar, padahal sebetulnya kita jatuh pada suudon atau sesuatu yang enggak baik. Wa innal mu'mina, karena sak temene orang mukmin iku yang dulu ningali sapa mukmin binurillahi taala. Orang mukmin itu mestinya adalah melihatnya dengan hati. Hati kita benar tak? Bahwa hati kita itu husnudon pada dia. Hati kita bisa melihat ya perasaan kita. Hati kita kan bisa menilai. Hati kita tidak akan membohongi. Sebetulnya yang kita lakukan itu hati-hati atau suudon. Sebetulnya yang kita lakukan itu menjaga diri atau suudon. Itu kan hati kita bisa merasa. Karena kita punya kepekaan itu. Nah, kita kadang itu kemudian membaur menjadi tidak jelas. Wa innama huwa iku ala tahqiqi ngatasi kenataane kunatikun muncul bihururi syaitani keran tipune setan wa dzulmati lan kegelapan yang disampaikan oleh setan. Fa in ahbaraka mongko lamun memberikan kabar ka ing sira apa adlun orang yang adil atau adilun bidzalika kelan kul falatusaddiqannahu mongko tidak membenarkan sapa sira wala tukadzibahu. Salah satu hal yang kemudian kita diajarkan, kira-kira tadi alasannya, Ustaz saya itu tidak suudon cuma hati-hati. Nah, oke. Sekarang gini, kalau memang kita hati-hati, andaikan kita kemudian dibetulkan, diluruskan, dikonfirmasi oleh orang lain, kira-kira kita bisa mengikuti enggak? Nah, itu yang penting. Li'ala tusi'a, supaya tidak menjadi buruk adzonna ing adzonna ing dzon bi ahadima kelan salah satunya tadi. Wa ma khotara. Nah, oke, titik. Jadi artinya kita ini tadi indikator suudon ada beberapa. Satu, biasanya hati kita akan merasa nggak nyaman. Yang kedua, kita tidak ingin ketemu. Yang ketiga, kita tidak mudah untuk menghormati orang yang kita suudoni. Ada beberapa tadi. Sangat mungkin, kata Ghazali, kita itu kadang karena pintar, kemudian alasan tadi. Alasan hati-hati, alasan apa lagi? Macam-macam. Itu bisa terjadi, tetapi marilah kita lihat hati kita. Marilah kita tanya hati kita, sebetulnya kita melakukan itu karena hati-hati atau karena suudon. Nah, itu bisa kita lihat. Oke, itu terkait dengan alamatu suudon. Sekarang kita lanjutkan. Wa mahmah khotoro. Nalikane muncul
ketika tiba-tiba di dalam hati kita muncul laka maring sira apa suudon, dugaan yang buruk fi muslimin yang dalam seseorang. Ini tip yang diberikan Ghazali untuk menghilangkan suudon. Kayaknya kita perlu belajar ini. Kalau kita muncul suudon di dalam hati, apa yang harus kita lakukan? Fazid mongko nambah ono sapa sira fi muraatihi ing dalam menjaga dia, wa ikramihi lan memuliakan dia. Ini salah satu cara untuk menghilangkan suudon. Kalau kita suudon, misalnya kita suudon pada seseorang. Biasanya kalau kita suudon itu kita akan menganggap dia apa biasanya? Kalau Anda suudon pada seseorang, biasanya hati kita akan menganggap dia itu jelek, tidak baik, atau apapun. Nah, Ghazali justru cara menghilangkan suudon, itu ini tipnya. Kalau kita muncul perasaan suudon pada seseorang, maka cara menghilangkan adalah dengan kita justru memuliakan dia. Mendekati dia dan memuliakan dia. Karena dengan mendekati dia dan memuliakan dia, maka setan yang menggoda kita untuk suudon, itu akan hilang, ternetralisir. Sama dengan kalau di dalam kitab apa itu dulu? Kalau kita misalnya iri, hasud, enek koncone tuku sepeda, kemudian, padahal dia kayaknya duluan saya loh nyambut gawe ini. Tapi kok dia sudah cepat kaya, atau tetangga kita lebih makmur, maka kita kemudian agar tidak hasud, kita diajarkan untuk dekat pada dia dan merasa senang dengan keberhasilan dia. Enek koncone dadi ranking, dadi wisudawan terbaik, padahal mestinya kita. Ternyata yang wisudawan terbaik orang yang selama ini tidak diperhitungkan, sehingga kemudian kita benci banget pada dia. Maka agar menghilangkan hasud hati kita, Ghazali mengajarkan dekati dia dan ucapkan selamat Mbak, Saman hebat, Saman lebih hebat dari saya. Justru begitu. Dengan begitu kita bisa kalau gampang lah. Loh, kita kan harus belajar begitu. Itu untuk menghilangkan rasa hasud dengki kita. Nah, di sini juga begitu. Kata Ghazali, ketika kita mulai suudon pada seseorang, maka dekati dia, muro'ah, dijaga, didekati, kemudian muliakan dia. Maka dengan begitulah suudon kita akan hilang. Fazid fi muro'atihi wa ikramihi. Maka dekati dia dan ikramihi. Kayaknya kita perlu, kok enak tiba-tiba ada teman kita moro-moro datang kok baik. Mungkin dia awalnya suudon ini. Ya enggak. Enggak begitu. Jangan kemudian ini. Tapi itu cara kita yang diajarkan Ghazali untuk menghilangkan suudon. Fazid fi muro'ati wa ikrami. Fa inna dzalika, kenapa begitu? Kenapa Ghazali menyuruh kita untuk mendekati objek dan memuliakan? Fa inna dzalika, karena perilaku itu ya gitu bisa menundukkan asyaiton. Setan kemudian bisa ternetralisir, wayat fa'u, dan bisa menolak setan angka saking sira. Untuk bisa melepaskan diri dari suudon, maka kita harus memperbaiki orang yang kita suudoni. Untuk melepaskan diri dari dengki dan hasud, kita harus berbuat baik pada orang yang kita hasuti. Itu cara menetralisir yang disampaikan oleh Ghazali. Fala yulki, maka tidak akan memberikan sapa setan ilaika maring sira mislahu. Karena itu maka setan, kata Ghazali, sikap suudon itu akan hilang karena setan merasa gagal. Berarti kan kita bisa menetralisir perilaku setan dengan itu. Maka setan sudah selesai. Kalau kita sudah biasa, kalau ada suudon, kalau kita suudon pada seseorang, kemudian kita berbuat baik pada dia, memuliakan dia, hal yang lain juga begitu, maka lama-lama setan tidak akan lagi menggoda kita dengan suudon. Artinya sikap, perilaku, suudon itu kemudian akan hilang dalam hati kita. Nah, itu caranya. Tapi kita tetap suudon kemudian nggak mengenal dia, tambah jauh, maka yakinlah suudon itu akan tetap berkembang. Maka caranya adalah dengan dekat pada dia yang kita suudoni dan memuliakan dia. Khifatan, krono khawatir ini istigholika, krono oleh kesibukanmu bidu'a illahu, kelawan berdoa lahu kepada orang tadi.
Oke, itu hal yang lain yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita cara menetralisir suudon adalah justru kita diajarkan untuk dekat pada yang kita suudoni dan memuliakan dia. Oke, nah ini satu. Seterusnya ini titik. Wa mahma arafta. Sekarang pada poin yang lain. Wa ma arafta nalikane ngerti sapa sira hafwata muslimin ing kekhilafane seseorang bihujatin berdasarkan dalil la syakka yang tidak ada keraguan via dalam dalil. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau kita ketemu teman kita, melihat teman kita sekamar, teman kita sepondok, teman kita sekampus, secara fikih jelas berdasarkan dalil yang jelas dia salah, dia salah. Jadi kita tahu ada teman kita jatuh pada perilaku yang nggak benar. Apa yang harus kita lakukan? Fansohu, mongko nasihatono sopo sirohu ingman, maka kasihlah dia nasihat. Tapi yang menarik Ghazali adalah fisirri, di dalam sesuatu yang tidak di depan umum. Jadi kita lihat teman kita sekamar ternyata melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tahu pasti bahwa perilaku dia salah. Maka kita, Mbak, saya pengen ketemu 4 mata. Setelah itu bilang, jadilah nasihati gak kok di sosmed. Diketik, teman saya, sadarlah, tobatlah, semoga dapat hidayah. Itu bukan nasihat. Itu malah gak benar. Jadi kalau kita menasihati, kata Ghazali, maka panggil dia ketemu secara rahasia 4 mata, sampaikan pada dia, Mbak, saya tahu Saman melakukan ini. Kalau menurut saya ini nggak benar. Yang benar itu gini. Tapi itu hanya Anda berdua. Siri, tidak di depan umum. Kita tuh kan kadang sering nasihat itu di depan umum. Negara yang sosmed. Saya doakan Mbak, semoga Saman dapat hidayah. Semoga husnul khotimah. Nah, itu bukan nasihat. Itu kesombongan. Itu arogansi. Itu bukan niat yang baik. Kata Ghazali, kalau memang benar-benar kita ingin menasihati, maka temui dia, kemudian bilang, tidak di depan umum. Sehingga kemudian merasa kita itu diluruskan tanpa harus dijatuhkan. Coba itu hebat loh. Ini nggak mudah. Artinya selama ini nggak ngono lah kita. Biasanya kita tuh suka lah nasihat itu di depan banyak orang. Panggil aja dia ketemu, Mbak, saya ingin ketemu. Mbak, kapan ya? Kita perlu ngomong-ngomong. Nah, kemudian kasih dia tahu, ini loh. Nah, gitu. Kecuali kalau Anda ada sesuatu yang benar-benar alasan tertentu. Tapi kalau enggak, lebih baik sendiri. Fansahu fisirri. Coba ini yang harus dikasih catatkan kaki adalah fansahu fisirri. Nasihatilah dia di dalam sesuatu yang rahasia atau tidak di depan umum. Walayah da'annaka, lan jangan sampai menipu ka ing sira sapa setan fayaduka. Maka kemudian ngajak sapa setan ka ing sira ila iktiabihi, maring ngrasani dia. Jangan sampai kemudian teman kita salah tidak diomongi, kemudian dirasani. Kita yang sering kan gitu ya, ngerasani karena teman kita salah kemudian dirasani, terus ngerasani ngejak koncone ngerasani dia, itu kan luar biasa. Padahal Ghazali tidak mengajarkan itu. Jadi kalau ada teman kita salah ya ditemui kemudian disampaikan. Mbak, menurut saya kok Saman gitu. Saya kira Anda, saya kira kita pribadi kalau kemudian kita salah kemudian dibilangi baik-baik dalam kondisi tidak di depan umum, kita akan mudah. Kita juga akan mudah menyadari bahwa kita ada yang satu yang perlu kita perbaiki. Sama dengan kita juga gitu. Jangan kemudian dirasani. Faidah wa'attahu. Nah, sekarang itu Ghazali. Kalau ada teman kita salah, maka jangan dirasani satu. Kalau kemudian faidah wa'attahu, lamun kita ingin kasih nasihat, kalau kita ingin ngasih nasihat, teman kita salah, kemudian kita ingin nasihati dia. Fala ta'idunnuhu.
maka jangan pernah kita menasihati dia wa anta halih utawi sira iku masrurun merasa senang bitilaika kelawan oleh bisa menunjukkan sira ala naksihi ing atase kekurangan dia. Nah, ini yang kedua yang kita perlu cermati. Ghazali mengatakan gini, ada teman kita salah. Kalau kita kemudian tadi diajarkan kalau kita ingin ngomongi maka diomongi secara rahasia, personal aja, nggak usah di depan umum, satu. Yang kedua, kita tidak boleh ngerasani. Nah, yang ketiga begini, kalau kita harus ngomongi dia, harus nasihati dia, yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai kita merasa senang dengan kita bisa menunjukkan salahnya dia. Karena ketika begitu berarti sebetulnya kita ingin menjatuhkan dia. Sama dengan kalau Anda punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, kemudian keluarga kita salah. Kira-kira ketika ngomongi itu kita merasa senang dengan kesalahan dia atau kita merasa sedih dengan kesalahan dia? Kalau kita benar-benar kan merasa sedih dengan kesalahan dia. Jadi tidak kemudian kita merasa, sama ini ku ancene, ya apa tuh mbak, sama ini kok iso toh. Akhirnya kita menceritakan kekurangan dia. Dan kita merasa bangga, merasa senang ketika kita bisa menunjukkan salahnya. Karena ketika itu yang terjadi, maka sebetulnya kita tidak menasihati dia. Tapi justru menjatuhkan dia. Kayaknya kita perlu belajar banyak di sini. Karena itu hayang dulu. Karena itu hayang dulu mongko hendaknya ningali kabi aini ta'zimi. Karena itu ketika kita ngomongi, itu kita posisinya sebagai teman yang saling mengingatkan, bukan teman yang kemudian menjatuhkan. Karena itu ketika melihat dia, maka bi aini ta'zimi dengan tetap menghargai dia, wa tangduru ilaika lan melihat sapa sira ilahi maring man bil istisghori, tidak dengan pandangan meremehkan. Beda kalau kita itu menasihati dia karena kita merasa satu tim, maka kita sedih kalau dia salah. Maka kita akan tetap menghargai dia. Beda ketika yang kedua, kita menasihati dia dan merasa kita itu sudah hebat karena tahu kesalahan dia. Maka kemudian kita akan memperlakukan dia itu sebagai bawahan dan orang yang lebih rendah. Walakin iksid. Nah, inilah karena itu walakin tapine iksid niato sapa sira tahlisahu ing memurnikan. Jadi kalau nasihati bener kita tulus, bukan ngomongin loh ya, bukan ucapan kita, mbak aku tulus loh mbak, enggak. Tapi bener lah hati kita tulus. Jangan koyok iblis nasihati Adam kamu hendaknya makan ini loh. Saya tulus loh sebagai teman nasihati, tapi akhirnya begitu Adam jatuh, loh saya kan hanya ngasih nasihat, kan enggak maksa. Itu bukan ucapannya yang tulus, tapi hati kita tulus. Karena itu iksid takhlisahu minal ismi, membersihkan kita, hati kita minal ismi saking dosa, wa anta halih utai siraiku hazinun sedih, kama tahzanu. Jadi kita tuh melihat dia ketika teman kita salah, kita sedih. Karena sama dengan ketika kita salah, kita jatuh pada salah, kita juga sedih. Maka kita mestinya memperlakukan teman kita yang salah juga sedih. Sama dengan itu, karena dia bagian dari diri kita. Kama tahzanu kaya oleh sedih sapa sira ala nafsika, ing atase dirimu sendiri idza dakhalaka nalikane masuk kaing sira apa naksun sifat kurang. Wayam bagi ayakuna ento ana apa tarku ninggal lidzalika naksi maring mengkono kekurangan bihori wa'dika kelan tanpa nasihatmu iku ahabu luweh disenengi ilaika maring sira mintarkihi saking oleh ninggali manwi wa'dika kelawan nasihatmu. Jadi hendaknya kita benar-benar bisa memperlakukan orang itu bagian dari diri kita, sehingga kemudian ketika kita ngasih nasihat dia tuh merasa terima kasih Mbak, untung sama ngomongi ya. Gitulah. Kan pernah tuh juga Anda ngomongi atau kita diomongi teman kita, kemudian kita merasa berterima kasih karena kita telah diingatkan.
Jangan sampai kemudian yang kita omongi gara-gara sampean nih tambah parah ini. Enggak, itu berarti ada yang enggak klop, ada yang enggak pas cara kita komunikasinya. Hakaza iku kalamul Ghazali. Itu yang diajarkan Ghazali untuk kita. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi qad dzakarna annahu yajibu wajib ale ngatasi man apa ida arada nalikane muncul lau kediman apa khotirun kerenteke ati. Tiba-tiba kalau kita itu muncul bisikan dalam hati suidoni kelan suudon, kata Imam Nawawi berdasarkan hadis di atas, berdasarkan ayat yang kemarin kita bicarakan, berdasarkan apa yang dinasihatkan Imam Ghazali, maka kesimpulannya adalah ini. Kalau kita tiba-tiba muncul perasaan di dalam hati untuk suudon, maka wajib ayak to'ahu, wajib untuk segera memutuskan suudon. Jadi harus segera berhenti. Suudon yo selesai, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dinikmati. Wahada idalam tatu nalika nurami ngejak sapa sira ila fikri nalika maring pemikiran bidzalika apa maslahatun syariatun. Kecuali kalau kemudian ada sisi hal yang perlu dibicarakan. Misalnya gini, kita suudon pada seseorang, tapi kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari perilaku buruknya itu. Nah kemarin, maka kemudian kita bisa mengkaji lebih lanjut. Atau kemarin masih ingat, ada orang meneliti pribadi seseorang, tetapi konteksnya untuk keilmuan, kayak jarh wa ta'dil di dalam ilmu hadis. Jadi hadis-hadis itu ada rawinya. Rawi-rawi itu harus diidentifikasi agar kemudian bisa dipastikan hadisnya itu sahih, hasan atau dhaif. Nah, kalau di dalam konteks untuk itu, maka meneliti kekurangan orang di dalam konteks keilmuan ini, maka itu tidak termasuk ghibah. Itu boleh. Tidak termasuk suudon. Nah, kayak kemarin nyari calon suami, maka kan harus itu tidak suudon. Wah, saya nggak boleh Ustaz nyari informasi tentang calon suami, kan termasuk ghibah itu. Enggak, itu boleh, tidak termasuk ghibah. Dalam konteks ada toh 6 kemarin, masih ingat. 6 kondisi di mana kita mencari kelemahan, cacat, aib orang lain tidak dianggap sebagai ghibah dan suudon. Faidah da'at mongko lamun ada arah kemaslahatan syariatan jaza mongko boleh apa al-fikru berpikir fi naqisotihi yang dalam sifat kekurangan iman watan kibi lan membalik anha kama fisaril suhudi kaya yang dalam verifikasi saksi warwati lan rawi wa dzalika mimma dzakarnau fi babi yang kemarin, bab yang kemarin, bab mayubahu minal ghibati, 6 alasan yang tidak termasuk ghibah. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Babu kafaratil ghibah, bab tentang kafaratnya ghibah. Kalau kita ghibah, dendanya apa? Itu insya Allah besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.